Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di siang hari ini. Kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Ayu Sriwijani sebagai moderator dengan rekan saya Lukman Hakim akan mempresentasikan tentang konstitusi. Latar belakang. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, dan mengatur tentang distribusi kekuasaan atau distribution of power dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada di bawahnya. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang. Jimli Asidik mengatakan dalam bukunya, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Penting bagi sebuah negara memiliki konstitusi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan sebuah negara. Untuk itu, dalam penyusunan konstitusi harus merupakan hasil dari nilai-nilai dan norma berbangsa dan bernegara yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penyusunan konstitusi menjadi sebuah pekerjaan yang mendasar bagi seluruh negara untuk menentukan sistem hukumnya. Di Indonesia, konstitusi yang digunakan merupakan konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai Konstitusi Negara Indonesia dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mempertegas kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah hukum dasar. Meskipun demikian, perubahan Undang-Undang Dasar tetap tujuan untuk memperkuat konstitusi dan bukan sebaliknya. Undang-Undang Dasar ini pasca amandemen dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial budaya dengan tetap memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar. Revisi. Perubahan konstitusi memang telah dilakukan di Indonesia, namun bukan berarti perubahan yang dilakukan telah mengatasi semua masalah ketatanegaraan dan tidak menimbulkan masalah baru. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beberapa permasalahan ketatanegaraan justru muncul. Amandemen telah melahirkan beberapa lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. MK hadir dengan salah satu kewenangan adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang selama pemerintahan Orde Baru tidak ada lembaga manapun yang berwenang terhadap permasalahan tersebut. Istilah konstitusi. Mengenai istilah, konstitusi pertama kali dikenal di negara Prancis, yaitu berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Dengan pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara, hal disebabkan konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai
mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Hal tersebut tidak mengherankan karena negara itu paling sering menghadapi persoalan konstitusi. Sampai masa Republik keempat, 1946, Prancis sudah mengenal 12 macam konstitusi dalam Liberator, bahkan Prancis sering disebut sebagai Laboratory of Constitution Making. Konstitusi dikatakan paling lengkap karena mengandung beberapa unsur, yaitu: pertama, sendi-sendi dasar filsafat, artinya perenungan yang mendalam terhadap suatu ilmu. Kedua, art atau hasil dari seni, katanya tidak menimbulkan banyak penafsiran. Ketiga, konstitusi itu harus sistematis. Di dalam konstitusi itu harus 4. Sistematis atas pasal yang satu dengan pasal yang lain tidak boleh saling bertentangan. Keempat, kalimatnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Berkaitan dengan itu pula, G.S. Di Polono mengatakan, kata konstitusi dalam bahasa Inggris dan Prancis constitution berasal dari bahasa Latin constitution, yang kurang lebih berarti dasar susunan badan, seperti halnya dengan manusia mempunyai konstitusi yang susunan bagian-bagian organ-organ yang masing-masing mempunyai suatu rangkaian kerjasama yang harmonis. Begitupun hanya dengan negara, maka konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Pengertian konstitusi dapat disimpulkan bahwa undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya UUD berlaku juga hukum dasar tidak tertulis. Ialah aturan-aturan yang timbul dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Pertama, menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi bukan saja aturan yang tertulis. Segala yang diatur tidak hanya berkenan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah, mekanisme hubungan antara negara dan warganya. Kedua, menurut Idewa Gede Atmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menjadi definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengaji teks yang tersurat dan tidak tersirat di dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Ketiga, menurut Carl Schmitt, konstitusi dibagi menjadi 3. Pertama, konstitusi dalam arti absoluter verfassung Begriff, di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negara. Kedua, konstitusi dalam arti relatif verfassung Begriff, di mana konstitusi dimaksudkan sebagai penghubung antara kepentingan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Ketiga, konstitusi dalam arti positif, der positive Verfassung Begriff, yang di mana konstitusi dalam arti positif mengandung arti sebagai keputusan politik tertinggi yang berhubungan pembuatan peraturan perundang-undangan. Fungsi konstitusi. Konstitusi pada dasarnya untuk mengatur jalannya kekuasaan negara antara badan atau organ negara, hubungan-hubungannya, dan hubungan antara badan atau organ negara dan warga negara.
Tujuan konstitusi. Konstitusi pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah serta merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Karl Laustein dalam bukunya yang berjudul Political Power and the Governmental Process menyebutkan bahwa konstitusi merupakan suatu saran dasar dalam mengawasi proses-proses kekuasaan dengan dua tujuan. Pertama, untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Konstitusi juga dapat dimaknai sebagai hukum tertinggi, di mana secara hukum dibentuk dengan tujuan pertama, keadilan, kedua, ketertiban, ketiga, mewujudkan nilai-nilai ideal suatu negara untuk kehidupan bersama. Adapun tujuan konstitusi di Indonesia yakni pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perubahan konstitusi di Indonesia. Sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia ada 4 macam undang-undang pernah berlaku. Pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1945. Keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan. Dengan pemahaman di atas, kita tahu bahwa konstitusi mencakup berbagai hal seperti konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara. Kedua, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Terima kasih.